Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Halo. Ya, Selamat selamat pagi. pagi Bapak Ibu guru Shalom, semuanya. Miss Rani. Salam sehat ya. Salam Halo, sehat untuk kita semua. sehat. Ya, sebelum kita memulai ibadah perayaan Paskah kita, dimohon anak-anak semua bisa membuka kameranya dulu. Kita akan mengikuti kegiatan perayaan Paskah. Jadi nanti setelah ibadah kita akan mendengarkan isian, lalu ada juga pengumuman pemenang-pemenang lomba Prapaskah kemarin ya, yang sudah kalian ikuti selama beberapa hari. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi. Kalian luar biasa, dan nanti kita akan lihat siapa saja yang menjadi pemenang di lomba Prapaskah kemarin. Sekali lagi, anak-anak bisa membuka kameranya karena nanti kalian akan difoto ya sebagai bukti kalau kalian sudah mengikuti. Akan ada absen juga nanti yang akan dibagikan setelah ibadah selesai. Baiklah anak-anak yang terkasih serta Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengikuti ibadah Paskah SMP Kristen 2 Salatiga. Kita akan mengikuti dengan khidmat dan juga anak-anak dimohon juga bisa mengikuti dengan baik. Mengikuti ibadah ini, jika nanti ada puji-pujian, anak-anak dimohon juga untuk mengikuti puji-pujian tersebut. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Paskah. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah Paskah hari Jumat 16 April tahun 2021. Untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita bersukacita karena pada pagi hari ini kita boleh mensyukuri keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Untuk itu, mari kita bernyanyi Sungai Sukacitamu dengan penuh semangat. Mari kita satukan hati, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan, untuk kesehatan, bahkan untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mensyukuri berkat anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami.
Kami mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mau untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Sungguh Indah yang akan disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Teologi.
Pendeta Andi Setiawan. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama memasuki ibadah Paskah, ibadah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Kami mau menyediakan hati kami yang terbaik untuk ditaburi dengan benih firman-Mu pada kesempatan yang indah pagi hari ini. Mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang berbahagia pada kesempatan yang indah pagi hari ini, kita bersyukur kita dapat merayakan Paskah bersama. Walaupun melalui ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi untuk kita menikmati kebahagiaan di hari Paskah ini. Tema Paskah kita pada pagi hari ini berpaling kepada Sang Hidup, yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Puji Tuhan. Kita memasuki kali kedua perayaan Paskah dalam masa pandemi COVID-19. Jika perayaan Paskah tahun lalu dengan kondisi gereja yang kosong dan memang suasana yang sangat berbeda, tetapi kita saat ini memasuki suatu kebiasaan yang baru. Karena situasi di tahun 2020 kita mungkin telah mengalami sendiri atau mengenal orang yang pernah terinfeksi virus tersebut, sehingga kita banyak meneteskan air mata duka. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah pagi hari ini, Maria Magdalena adalah perempuan Yahudi, pengikut Tuhan Yesus yang berasal dari Magdala, sehingga dia disebut sebagai Maria Magdalena. Magdala merupakan sebuah kota nelayan di bagian barat Danau Galilea. Nama Maria Magdalena disebutkan sebanyak 15 kali, mulai dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita bisa melihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada perayaan Paskah bersama baik Bapak Ibu guru maupun anak-anakku yang dikasihi Tuhan di SMP Kristen 2. Kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Ada begitu banyak orang bisa memakai simbol atau semua yang berkaitan dengan salib. Ada penyanyi-penyanyi, ada juga artis-artis, bahkan orang-orang biasa. Mereka bisa mengenakan simbol salib. Tetapi belum tentu mereka tahu apa itu makna salib. Kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kita belajar bersama bahwa gereja tidak hanya memberitakan tentang salib, di mana Yesus memang harus berkorban untuk menebus semua dosa manusia, wafat dan harus dikuburkan. Tetapi tidak sampai pada titik tersebut. Tetapi Yesus memberitakan berulang-ulang kepada murid-muridnya bagaimana anak manusia akan diserahkan dan dia akan disesah, bahkan harus mati dengan cara yang memang tidak seperti yang diinginkan oleh murid-muridnya. Tetapi ada satu berita yang luar biasa, bahwa pada hari yang ketiga Yesus
harus bangkit dari kematian. Dan peristiwa kebangkitan inilah menjadi berita besar bukan hanya dari gereja, tetapi bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama bagaimana peristiwa Paskah bukan hanya ditandai dengan simbol perayaan gereja atau kita menerima telur Paskah, tetapi betul-betul di dalamnya kita memaknai Yesus harus bangkit menggenapi semua rencana Tuhan, rencana besar dari Bapa di surga, dengan semua hal yang sudah nabi-nabi nubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus hadir ke dalam dunia. Dan mengenai tema berpaling kepada Sang Hidup, ada tokoh yang kita dapati dari pembacaan Injil Yohanes 20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Di sana ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena memiliki dua kesaksian hidup yang dapat menjadi berkat dan pelajaran yang indah di Paskah tahun ini bersama Bapak Ibu guru dan anak-anak SMP Kesentuhan. Apa yang dapat kita belajar bersama dari pribadi seorang Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang murid yang luar biasa. Walaupun kehidupannya pernah hidup di dalam kegelapan, tetapi Maria Magdalena tidak pernah melupakan kasih Tuhan. Berapa banyak kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Pun kita katakan, saya sudah sejak dari kandungan, orang tua saya sudah Kristen, papa mama saya sudah ke gereja, sehingga saya sebagai seorang anak juga sudah menjadi Kristen. Kekristenan bukanlah sekedar sebuah agama yang bisa membuat kita bisa hidup untuk dalam keselamatan Tuhan, tetapi justru Alkitab mencatat Maria Magdalena seorang perempuan yang pernah dirasuk dan dikuasai oleh 7 roh jahat. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Mengapa para tidak melupakan akan kasih Tuhan? Karena Maria memiliki dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan inilah yang harusnya menjadi catatan dalam kehidupan kita. Saya sebagai seorang pendeta pernah mengalami usia 13 sampai 15 tahun, usia duduk di bangku SMP, di bangku sekolah menengah pertama, usia yang penuh dengan kelabilan untuk mencari jati diri. Lepas dari bangku sekolah dasar kemudian masuk di bangku sekolah menengah pertama, ada banyak yang ingin dilakukan. Seringkali mengidolakan seorang tokoh, bahkan menginginkan mencontoh kehidupan seseorang yang sepertinya begitu menarik. Tetapi seorang Maria Magdalena adalah seorang yang tidak melupakan kasih Tuhan. Mengapa? Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan seumur hidupnya akan menderita karena terikat oleh 7 roh jahat. Angka 7 di dalam Alkitab berbicara mengenai kesempurnaan. Bagaimana seorang wanita hidupnya tidak pernah bebas, dia terikat oleh karena roh jahat, dan itu begitu membuat hidupnya menderita. Maria Magdalena begitu sadar bahwa tanpa kasih Tuhan seumur hidupnya akan kehilangan masa depan. Maria Magdalena juga sadar bahwa tanpa kasih Tuhan tubuh dan jiwanya akan binasa selamanya, karena dia tidak memiliki sebuah harapan hidup yang tidak bebas, hidup yang tidak merdeka. Di masa pandemi ini, kita pun juga merasakan ketidakbebasan. Biasanya kita bisa diantar
orang tua, bapak atau ibu datang ke sekolah, berjumpa dengan bapak dan ibu guru, bersenda gurau dengan teman-teman, dapat bermain, dan dapat menikmati masa yang indah di usia sekolah menengah pertama. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, semuanya berubah. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tetapi ini semua bagian dari rencana Tuhan. Maria Magdalena begitu sadar bahwa kasih Tuhan besar dalam kehidupannya, karena dia sudah dilepaskan dari ikatan yang selama ini membelenggunya. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan, walaupun kita sudah ada dalam tatanan kebiasaan yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mana-mana kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan juga kita betul-betul harus membersihkan diri dengan cara mencuci tangan waktu kita akan masuk ke sebuah tempat, bahkan keluar dari tempat tersebut minimal ada hal yang bisa membersihkan tangan kita dari hal-hal yang kotor. Dan inilah bukti bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 kasih Tuhan juga tetap melimpah dalam kehidupan kita. Maria Magdalena sadar akan kasih Tuhan. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu guru yang berbahagia, di Paskah 2021 kita tetap menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa, bahwa Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, tetapi dia pun juga harus bangkit dari kematian. Bukti bahwa kebangkitannya membuat setiap keyakinan, membuat kepercayaan kita tidak sia-sia, karena Yesus sudah mengalahkan maut dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, Alkitab mencatat ada dua hal Maria Magdalena dapat menjadi berkat yang kita dapat teladani dan contoh. Bahwa Maria Magdalena adalah seorang tokoh, seorang sosok yang rela berkorban dalam melayani Tuhan. Pengorbanan Maria Magdalena dalam melayani Tuhan terwujud melalui tindakannya yang konkret dan nyata. Bagaimana dia siap melayani Tuhan dengan apa yang dia miliki. Di usia sekolah menengah pertama, kita berpikir kita masih membutuhkan banyak sekali apa yang kita perlukan dari orang tua kita. Tetapi sebetulnya kita juga memiliki sebuah kemampuan yang dapat kita persembahkan di hadapan Tuhan. Baik itu kepandaian, talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dan semua hal yang memang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Kita bisa persembahkan itu kepada Tuhan. Kadang-kala kita mudah menjadi orang yang tertutup ataupun menjadi rendah diri. Pada waktu kita diminta untuk mari engkau bisa menyanyi, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Engkau bisa bermain musik, mari kita melayani Tuhan dengan bermain musik. Engkau bisa memberikan apa yang menjadi kepandaian dan kepintaranmu untuk menjadi berkat buat Tuhan. Tetapi kadang-kala kita merasa minder, merasa tidak bisa untuk bersemangat, dan kita bisa untuk melayani Tuhan. Kata tidak dalam kehidupan ini membuat kehidupan kita tidak bisa bergerak lebih maju. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu guru yang berbahagia, kesempatan indah Paskah 2021. Yesus secara khusus menjumpai Maria Magdalena. Seorang yang sebelum hari Minggu pagi-pagi, benar kata Alkitab, dia sudah mempersiapkan rempah-rempah. Dan pada hari Minggu pertama hari itu, Maria Magdalena bersama juga dengan beberapa perempuan yang lain pergi ke kubur Yesus. Dan luar biasa, di sana dia menjumpai kubur itu tengah kosong, dan Yesus sudah bangkit. Menjadi kegalauan dalam kehidupan seorang Maria. Siapa yang sudah mencuri mayat Yesus? Tetapi dua orang malaikat menjumpai daripada Maria dan berkata, siapa yang engkau cari? Maria berkata,
Yesus yang aku sembah, Yesus yang merupakan guru dan merupakan teladan dalam hidupku. Dia mati dan sudah dibaringkan mayatnya di kubur ini. Tetapi aku tidak tahu sekarang kemana Yesus itu ada. Tetapi ada seseorang pribadi yang kemudian mendekati Maria dan memanggil namanya secara khusus, Maria. Kemudian waktu Maria mengenali suara Yesus, Maria kemudian berpaling. Dalam bahasa aslinya kata berpaling adalah sebuah gerakan yang merespon suara yang memang dikenalinya. Dalam Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik, Yesus merupakan gembala yang baik. Dan gembala yang baik suaranya dikenal domba-domba. Maria mengenal suara daripada Yesus. Dan dia kemudian berseru kepada Yesus dengan sebutan Rabboni, artinya guruku atau Tuhanku. Ini sebuah hal di mana Maria merespon dalam apa saja yang dikerjakan waktu dia membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Dengan satu niatan untuk dia melayani. Dan semua semangat niat untuk dia melayani mendapat respon yang luar biasa dari seorang Yesus yang sudah bangkit pada waktu itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu guru yang berbahagia, inilah pesan firman Tuhan. Bagaimana seorang Maria, dia merespon berpaling kepada Yesus sang hidup. Karena apa? Karena Maria tidak melupakan kasih Tuhan. Maria menjadi seorang yang mau melayani dan rela berkorban, dan dia menjadi seorang yang sangat betul-betul merespon akan panggilan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini berkat Paskah bagi kita semua. Kita mau kembali kepada Kristus. Dia bukan hanya rela berkorban, mati tersalib dengan tubuh yang dipecah-pecahkan, dengan darah yang tertumpah menebus dosa kita. Tetapi ada panggilan yang istimewa yang sedang dikerjakannya pada pagi hari ini untuk kita semua. Memanggil nama kita satu persatu untuk kita kembali kepada sang hidup, yaitu Yesus yang bukan hanya mati tetapi juga bangkit dari kematian dan memberikan kemuliaan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang rela menebus kehidupan kami dari setiap dosa, pelanggaran, kelemahan, kehidupan yang terikat, kehidupan yang tidak pernah mengalami kebebasan. Tetapi Engkau rela menebus kami, sehingga sebetulnya kutuk yang harus kami terima, tetapi Engkau terkutuk bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat atasnya. Terima kasih Tuhan untuk hari Paskah di tahun 2021, bahwa kami mengenal Engkau bukan hanya berkorban untuk mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit, mengalahkan maut, membawa kemenangan, dan membuat kami mengerti bahwa Engkaulah sang hidup itu yang tidak pernah mati kembali. Dan kami belajar dari seorang Maria Magdalena, seorang yang tidak melupakan kasih Tuhan, seorang yang mau dan rela melayani dan berkorban untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus. Pada waktu dia datang ke kubur, di sanalah dia menemukan sang hidup itu sudah bangkit. Biar pada kesempatan yang indah di Paskah tahun 2021 ini, kami juga memiliki perjumpaan menemukan Yesus dalam pribadi kami. Sehingga kami Tuhan betul-betul tidak hidup karena kami memang Kristen dari lahir, karena kami memang memiliki orang tua yang Kristen, tetapi kami sebagai anak-anak yang sementara bertumbuh dalam perjalanan hidup kami mengenal dan berjumpa dengan Yesus sang hidup. Mungkin kami mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak Tuhan hal yang harus kami hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesusahan hidup yang harus dialami.
kami tidak bisa berkumpul bertemu dengan teman dan Bapak Ibu guru secara langsung di sekolah karena adanya pembatasan-pembatasan. Tetapi kami berdoa Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kami semua akan menikmati kembali kasih karunia Tuhan untuk kami tidak melupakan kasih-Mu dan rela melayani, berkorban dengan apa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman-Mu pada Paskah tahun 2021. Kami berdoa Tuhan, mulai dari kepala sekolah, guru-guru yang mengajar kami, bahkan Yayasan Ebenezer, Tuhan menolong supaya sekolah SMP Kristen 2 tetap Tuhan menikmati anugerah. Pembelajaran yang dikerjakan dapat menjadi berkat bagi kami semua murid-murid SMP Kristen 2. Bahkan setiap kami Tuhan, anak-anak SMP, baik dari kelas 7 sampai kelas 9, Tuhan juga menolong memberkati dengan kekuatan kesehatan. Apa yang kami miliki, apa yang kami punyai, biar kami persembahkan untuk melayani Tuhan seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Maria Magdalena. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa di tengah-tengah kami menikmati perayaan Paskah. Ada rekan, sahabat, dan orang-orang yang kami kasihi yang sementara sedang dalam kesusahan. Kami berdoa untuk Nusa Tenggara Timur, untuk Nusa Tenggara Barat, yang beberapa waktu ini Tuhan dilanda badai dan juga banjir bandang. Tuhan menolong Bapak, supaya keluarga-keluarga yang terdampak karena bencana ini, mereka tetap kuat, sabar menghadapi segala sesuatunya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan setiap mereka kembali dipulihkan dan dapat kembali bersemangat menikmati kehidupan bersama dengan kasih Tuhan, di mana Yesus telah bangkit dan membawa kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, dan kami percaya. Kami juga khusus berdoa untuk anak-anak kami yang kelas 9 yang menghadapi ujian sekolah dan menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Tuhan juga menolong memberkati supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan di kelas 9 dan semua dapat dinyatakan lulus yang terbaik dan hidupnya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua dari anak-anak-Mu Tuhan yang bersekolah di SMP Kristen 2. Tuhan juga menolong baik setiap apapun yang dikerjakan orang tua kami. Mereka pun juga boleh menjadi orang tua yang mengasihi dan menjadi berkat bagi kami, anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan, dan kami bersyukur buat berkat Paskah di tahun 2021. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sekaligus mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Menyembuhkan, menyucikan.
ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan tetap semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak, ibadah telah selesai. Bersyukur pada Tuhan kita boleh mengikuti ibadah dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita sebagai umat Tuhan, sungguh Tuhan mengasihi kita dan Dia sampai merelakan dirinya datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang terus diperbarui, sehingga pengorbanan Yesus tidak sia-sia, tapi kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, anak-anak yang terkasih, setelah ini kita akan mendengarkan isian ujian dari teman kalian, dan setelah itu juga akan ada pengumuman lomba. Oleh karena itu, dimohon anak-anak tetap mengikuti kegiatan, dan jangan lupa tetap kameranya tetap isian dari teman kalian. Selamat menikmati. Ya, sungguh luar biasa ya teman-teman kalian itu gabungan ya tadi dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Kalau tidak salah tadi ada satu anak, kalau tidak salah tadi. Misalnya soalnya agak lupa ya. Tapi meskipun tidak bisa langsung mereka melewati proses rekaman, tapi luar biasa sekali mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentu saja kita semua meskipun di sini tidak ngisi pujian, tapi ketika anak-anak bisa hadir mengikuti Paskah dengan hati yang tulus gitu, itu sudah merupakan
persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk lomba-lomba yang sudah kalian laksanakan pada waktu Prapaskah minggu yang lalu ya. Jadi ada beberapa lomba, ada lomba cover lagu Paskah, ada juga lomba poster Paskah, dan juga menghias telur. Nah, ini akan diambil juara 1 dan 2 untuk masing-masing lomba. Kita mulai dari lomba cover lagu Paskah kelas 7, karena ini diikuti kelas 7 dan kelas 8, maka akan diambil di tingkat kelas 7 dan kelas 8 ya. Kakak-kakak kelas 9 kemarin ujian sekolah, jadi mereka fokus ke ujian sekolah. Untuk kelas 7, juara 2 dulu. Juara 2 untuk cover lagu Paskah adalah Avanindra Setadewa. Selamat buat Avanindra. Dan untuk juara pertama untuk cover lagu Paskah yaitu Kristisnya memenangkan. Selamat sekali lagi untuk Avanindra dan juga Margaret yang, nah ini untuk lomba kelas 7 dulu. Ini sekarang yang kelas 8. Ini sudah ada ya yang kelas 8. Pemenang juara 2 adalah dari kelas 8D Aurel Gita. Dan juara pertama adalah Jessica Manuela. Selamat untuk anak-anak yang memenangi lomba cover lagu Paskah. Selanjutnya adalah juara lomba poster Paskah untuk kelas 7, juara kedua dari kelas 7A. Ini dimenangkan oleh Wina, ya, Wina Adiasmono untuk pemenang lomba poster Paskah kelas 7. Dan juara pertama untuk lomba poster Paskah kelas 7 adalah Gabriela Stefani Chandra dari kelas 7A. Wah, ini 7A borong semua. Wah, kita lihat dulu ya posternya ya. Ini Happy Easter, ini Wina ini. Juara 2 dan juara pertamanya adalah Gabriela Stefani. Wah, keren sekali. Ternyata anak-anak Kristusa itu sangat berbakat ya. Luar biasa. Dan kalau sudah kelas 7, hebat gitu. Ya, selanjutnya untuk kelas 8. Siapakah pemenang untuk lomba poster di kelas 8? Juara kedua adalah Sherry Tifara. Nah, Sherry, mana ini gambarnya ini, Pak Edo? Saya jadi penasaran. Oh, ini dan juara pertama Gracia. Ini Sherry. Wah, Tuhan, gambar salib. Wah, keren sekali. Yang juara pertama Gracia Derina. Nah, ini keren nih, full color banget. Luar biasa. Ini Tuhan Yesus lagi memeluk. Siapa yang dipeluk ya ini? Gracia nih, kayaknya dia menggambar dirinya sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk lomba menghias telur Paskah. Wah, ini sejak sekolah minggu ya. Senang sekali kalau yang namanya menghias telur. Untuk kelas 7, juara 2 menghias telur Paskah adalah Nicholas Nugraha Pratama dari kelas 7B. Ada gambarnya. Weh, senang banget nih wali kelasnya. Ditepoi, semangat. Wah, kelinci ini, Happy Easter. Wah, ada banyak sekali, banyak kelincinya. Dan juara pertama dari kelas 7, dari kelas, akhirnya rata ini 7C. 7C. Telurnya jadi nah, ini pas ini corona. Keren. Selamat Paskah, tetap patuhi protokol kesehatan, bagus sekali ya. Ini temanya pas dengan pandemi kita saat ini. Telurnya jadi dokter ya, Miss? Iya, bagus sekali. Wah, keren. Kita baru kepikiran loh ya. Ternyata bisa juga telur dijadikan seperti ini. Itu maskernya mesti dipotong itu. Keren sekali, sangat kreatif. Keren. Wah, anak-anak Kristusa memang luar biasa. Istimewa. Belum tentu gurunya kalau bikin bisa sebagus ini. Keren. Selamat sekali lagi
Masih ada lomba kuisis, Ya, Miss. kelas, oh ya, sebentar, yang kelas 8 belum ya? Yang kelas 8 untuk juara kedua untuk menghias telur, itu adalah Selin Alicia dari kelas 8D. Ini gambarnya seperti apa? Wah, luar biasa. Kelinci lagi, Miss. Amazing, kelinci lagi. Ini emang identik ya dengan kelinci ini, mungkin ada filosofinya. Lalu yang juara pertama dari kelas 8A, ini mana wali kelasnya 8A, ayo memberikan semangat. Yaitu Vincentius Stephen Lee. Yeay. Selamat Vincentius. Gimana ini gambarnya? Tueng. Wah. Wow. Ini berbagai macam ya. Apa? Kelinci paskahnya di salju ya. Ada salju. Ini paskah ala-ala farm gitu ya, diperkenalkan gitu. Dan luar biasa. Selamat sekali lagi. Ada lomba lagi ya tadi ya, Mr. Christian mungkin? Kuisis, Miss. Ya, untuk juara silakan Pak Edo. Deng, 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 deng. Kita lihat untuk juaranya cerdas cermas kuisis. Nah, juara pertama Vincentius kelas 8A. Juara kedua Sheila Adisti dari C, dan juara ketiga Lintang dari kelas B. Ini lombanya via kuisis ya, luar biasa. Kalian memang jadi cerdas, cermat, dan cerdas dan cermat. Karena ini jawabnya tidak hanya harus benar, tetapi harus cepat. Oke, selamat sekali lagi. Apa favorit pemenang nih, Miss? Iya, Bu Iren. Kapan apa favorit pemenang ya? Oh, tenang. Untuk pemenangnya tentu saja tidak akan sia-sia ya. Supaya kalian pasti akan diberikan sesuatu yang berharga. Apakah itu nanti pihak panitia yang akan menghubungi? Tenang saja. Selamat sekali lagi untuk para pemenang, dan tenang, kalian pasti akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari panitia. Nanti akan dihubungi, dan semoga hadiah ini juga berguna untuk kalian semua. Sekali lagi selamat, dan juga untuk anak-anak yang lain yang sudah berpartisipasi dalam lomba Prapaskah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Anak Kristusa memang istimewa. Ya, selanjutnya ini tadi sudah pengumuman lomba, dan juga masih ada satu lagi, yaitu untuk ibu-ibu ya, Bu Iren ya, Ibu PPL ya, Bu Iren ya. Jadi ini anak-anak ada ya, Miss. Ya, Ibu PPL Agama PAK yang akan memberikan sedikit istilahnya salam perpisahan gitu, karena memang mereka sudah selesai mengadakan PPL di tempat kita, dan terima kasih juga karena mereka sudah membantu kita untuk ibadah Paskah pada saat ini. Dan saya berikan kesempatan untuk Bu Iren mungkin untuk mahasiswa PPL yang akan memberikan salam perpisahan. Iya. Ya, biar mereka langsung aja ya yang menyampaikan salam perpisahan kepada kita semua. Mari silakan mahasiswa PPA. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pertama-tama, kami mahasiswa PPL dari Fakultas Teologi mau mengucapkan terima kasih kepada SMP Kristusa karena telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berpelayanan di sini, membagikan pengalaman kami, dan juga kami telah diizinkan untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Dan itu sangat berguna untuk kelanjutan masa depan kami. Terima kasih juga untuk anak-anak semua yang telah bekerja sama dengan kami, berpartisipasi dengan kami dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kami mohon maaf kalau selama kami
ber-PPL di sini terdapat banyak kekurangan. Biarkanlah itu disimpan atau mungkin disampaikan secara pribadi kepada kami dan dapat menjadi langkah awal untuk kami terus memperbaharui diri kami, khususnya dalam berpelayanan di lembaga pendidikan. Dan pada hari ini kami juga mau menyampaikan salam perpisahan karena kami harus melanjutkan kegiatan kami, studi kami yang selanjutnya di PPL akhir. Terima kasih untuk semua kesempatan dan juga semua pengalaman yang boleh kami rasakan. Kiranya kita dapat kembali bertemu di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat tentunya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo semua. Ya, terima kasih atas bantuannya selama ini. Ya, pasti akan ditunjukkan baik-baik. Ya, sekali lagi terima kasih Itu masing-masing mau pamit katanya. mahasiswa PPL ya. Yes, masing-masing mau minta pamit tuh. Oh ya, iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru juga anak-anak semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semangat belajar dan juga anak-anak. Terima kasih untuk kerjasamanya selama kurang lebih 4 hari. Ya, penutup terima kasih untuk guru-guru dan anak-anak semua. Sudah, Miss. Ya, oke, terima kasih. Sukses juga untuk rekan-rekan mahasiswa dimanapun Tuhan tempatkan dan memberkati untuk studi dan juga untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Yahya Kristanto selaku Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Salatiga, dan anak-anak bisa juga sambil absen ya. Jadi absennya sudah ada di-share di chat. Silahkan sambil kalian bisa absen dan dipersilahkan untuk Pak Yahya untuk memberikan sambutan. Baik, shalom anak-anak semuanya. Selamat Shalom, Pak. pagi Shalom. dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, anak-anak, di saat ini kita bisa melaksanakan atau merayakan Paskah ya. Tentu ini adalah momen yang luar biasa, bagian dari sejarah dalam kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita punya Tuhan yang tidak hanya lahir kemudian mati, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, kita peringati untuk kebangkitan pada hari ini, tentu ini luar biasa, karena itu menjadi kekuatan iman percaya kita bahwa nantinya kita akan bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada panitia, dalam hal ini Bu Endang dan tim, teman-teman yang sudah mempersiapkan ya acara ini, merancang sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya, tim multimedia SMP Kristen 2 yang sudah bekerja juga terima kasih. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andi yang sudah melayani kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak Andi di dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada seluruh siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pak Yahya berdoa supaya ibadah Paskah ini juga memberikan berkat, ya, semangat yang baru bagi anak-anak semuanya. Demikian juga kepada segenap mahasiswa PPL
dari Fakultas Teologi Satya Wacana yang sudah juga membantu di dalam ibadah, tidak hanya di ibadah Paskah, di ibadah rutin kita setiap minggu juga turut ambil dalam pelayanan. Terima kasih untuk waktu, perhatian, pelayanan di SMP Kristen 2. Kiranya Tuhan memberkati di dalam penyelesaian studi berikutnya. Ya, ini beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga mengucapkan selamat Paskah kepada semua warga SMP Kristen 2, kepada Bapak Ibu guru dan seluruh siswa. Ya, jadi mari seperti tema Paskah kita kembali lagi berpaling kepada Sang Khalik, berpaling kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom. Terima kasih Pak Yahya atas sambutannya. Ya, anak-anak bisa yang belum mengisi absen, bisa segera mengisi absen ya, link sudah dibagikan di chat. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mau foto bersama dulu. Mungkin Pak Ian bisa bersiap ya Pak Ian ya, jadi biar semua bisa dibuka kameranya. Mungkin kalau tadi ada yang masih di off kan, sambil senyum ya, bahagia karena kita sudah ditebus menjadi umat Tuhan yang sudah ditebus. Kita bersyukur, mari kita dengan sukacita menyambut Paskah ini. Mari kita foto dulu ya. Boleh kok rambutnya dirapikan, bajunya dirapikan biar keren. Nanti 8 kali ya. Ya, 8 kali. Jepret. Oke, silakan Pak Ian, dipimpin oleh Pak Ian. Siap, yang pertama senyum. 1, 2, 3. Yang kedua siap. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga. Siap. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. Siap.